البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, apakah melaksanakan sholat witir di awal waktu sebelum tidur terus-menerus teranggap bid'ah? Karena alasan terkadang di waktu itu dia ronda malam atau terpaksa kerja malam sehingga dia pun sholat witirnya di awal malam. Jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah, ini bukan bid'ah sama sekali. Tetapi ini adalah kehati-hatian dan sekaligus ikut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi bukan berarti harus perbuatan Nabi, tetapi termasuk dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalah. Barang siapa khawatir tidak mampu untuk qiyamul lail di akhir malam, maka hendaknya dia berwitir di awalnya. Wa man tami'a ayyaquma akhirah falyutir akhiral lail fa inna salatan akhiral lail masyhudah wa dzalika afdal. Dan barang siapa berminat untuk, yaitu punya keinginan yang kuat untuk melaksanakan qiyamul lail di akhir malam, maka hendaknya dia berwitir di akhir malam. Karena sesungguhnya sholat di akhir malam itu disaksikan, yaitu saksinya lebih banyak dari kalangan malaikat itu. Jelas para malaikat selalu menjadi saksi atas amalan-amalan kita, tapi di akhir malam lebih banyak lagi yang menjadi saksi. Kemudian Nabi mengatakan wa dzalika afdal, dan yang demikian itu lebih utama. Menunjukkan akhir malam lebih utama, tapi awal malam itu baik sesuai dengan perintah Nabi tadi. Yang khawatir tidak mampu sholat di akhir malam, maka hendaknya di awal malam mengerjakannya. Yang salah justru adalah yang tidak sholat malam sama sekali, itu yang salah. Kita tidak mengatakan dosa dan apa, pembahasannya lain, tapi dialah yang salah. Tapi yang sholat di awal malam, sholat witir di awal malam, yaitu setelah sholat isya, maka dia tidak bersalah dan dia tidak melakukan bid'ah. Kalau terus-menerus, nggak masalah, karena memang itulah yang dia mampu, misalkan. Tak masalah, dia sudah ada izin dari Nabi. Tayyib. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Ad-Dimashqi rahimahullah mengatakan, mayoritas para salaf berwitir di akhir malam. Di antara mereka adalah Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan yang lainnya. Dan diriwayatkan oleh Waqi' dari Ar-Rabi' Ibnu Subaih dari Ibnu Sirin rahimahullah yang mengatakan, mereka tidak berselisih pendapat bahwasanya witir di akhir malam itu lebih utama. Dan ini juga disukai oleh An-Nakhai, Malik, Sauri, Abu Hanifah, Ahmad dalam riwayat yang terkenal dari beliau. Juga Ishaq. Jika dia kuat dan percaya dirinya mampu qiyamul lail di akhir malam. Kemudian beliau mengatakan, adapun orang yang tidak seperti itu, maka yang lebih utama untuk dia adalah berwitir sebelum tidur. Jadi bukan bid'ah, tapi apa? Justru ini lebih utama. Karena apa? Dia tidak mampu untuk bangun di akhir malam. Dia khawatir nanti luput karena keletihan atau apa. Bangunnya adalah ketika azan subuh, azan kedua itu. Maka yang lebih utama untuk dia adalah sholatnya sebelum tidur. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam Fathul Bari beliau. Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan hadis Jabir dan juga hadis yang semakna dengan itu dari hadis-hadis yang menyebutkan tentang disyariatkannya berwitir sebelum tidur, ini dijadikan sebagai dalil untuk orang yang, ini menjadi dalil untuk orang yang khawatir dia tertidur dari sholat witir. Berarti apa? Lakukan sebelum tidur. Dan juga menjadi dalil disyariatkannya mengakhirkan witir di akhir malam untuk orang yang tidak khawatir tertidur. Yaitu dia yakin dia mampu insya Allah untuk bangun sebelum subuh. Kemudian Imam Syaukani mengatakan dan memungkinkan bagi kita untuk mengikat hadis-hadis yang sifatnya mutlaqah tentang wasiat berwitir sebelum tidur dan perintah untuk itu, perintah untuk apa tidur, witir sebelum tidur diikat dengan hadis yang lain, yaitu hadis-hadis yang
menyebutkan ini apabila orangnya khawatir untuk tertidur dari sholat witir, maka Nabi memberikan wasiat untuk apa? Witirnya adalah sebelum tidur. Ini selesai dari Nailul Autar. Baik. Kemudian tentang wasiat tadi menunjuk yaitu apa? Datang dari beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu riwayatnya. Di antaranya adalah Abu Darda radhiyallahu an mengatakan awsani habibi sallallahu alaihi wasallam bisalasin lan ada'ahunna ma'ishtu. Kekasih saya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada saya dengan 3 perkara yang saya tidak akan meninggalkannya selama saya masih hidup. Bisiyami salasati ayyamin min kulli syahr, yaitu berpuasa 3 hari setiap bulannya. Wa salatid duha, dan salat duha. Wa bi alla anama hatta utir, dan saya tidak tidur sehingga saya berwitir. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini dalil jelas sekali, ini wasiat Nabi, maka bukan bid'ah berwitir sebelum tidur. Dan Abu Darda mengatakan saya tidak akan meninggalkan itu. Meninggalkan apa itu? Salah satu wasiatnya yaitu tidak tidur sampai berwitir. Ini dalil yang jelas sekali. Bukan bid'ah untuk senantiasa berwitir sebelum tidur. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, kalimat la ada'uhunna atau lan ada'ahunna, ada beberapa riwayat. Boleh jadi kalimat ini bagian dari wasiat. Yaitu maknanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada saya untuk tidak meninggalkan itu. Ada kemungkinan juga ini termasuk pengkhabaran sahabat, yaitu si sahabat mengatakan saya tidak akan meninggalkan itu selama saya hidup. Mengkhabarkan tentang keadaan dirinya. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Dan yang kedua, yaitu wasiat yang kedua, dalil yang kedua menunjukkan wasiat itu adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana beliau mengatakan ausani khalili bisalas, kekasih saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat saya dengan 3 perkara. Dalam riwayat yang lain juga, riwayat Bukhari dan Muslim, saya tidak akan meninggalkannya, yaitu siyami salasati ayyamin min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulannya. Wa rak'atai duha, 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam, saya berwitir sebelum saya tidur. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan itu dalam sunan beliau. Kemudian beliau mengatakan wa qad ikhtara qaumun min ahlil ilm min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam man ba'dahum alla yanama ar-rajulu hatta yutir. Sejumlah orang dari ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang setelah mereka memilih untuk tidak tidur, untuk seseorang itu tidak tidur sebelum dia berwitir. Ini sebagaimana dalam Sunan Tirmidzi. Al-Allamah Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullah mengatakan yang zahir adalah mereka memilih itu untuk orang yang khawatir tidak mampu untuk bangun di akhir malam. Sebagaimana ini ditunjukkan oleh hadis Jabir. Selesai dari Tuhfatul Ahwadhi. Tayyib. Makanya ini bukan bid'ah sama sekali untuk orang yang mampu, untuk orang yang khawatir dia tidak mampu bangun. Nah, maka dia memilih untuk sholat di awal malam, yaitu apa? Sebelum tidur maksudnya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar bahkan mengatakan wa fihi istihbabu taqdimil witr 'alan naum. Di dalam hadis ini ada dalil tentang disunnahkannya, disukainya mendahulukan witir sebelum tidur. Wa dzalika fi haqqi man lam yasik bil istiqat. Ini untuk orang yang dia tidak yakin dirinya mampu untuk bangun sebelum subuh. Dan seterusnya. Ada kalam bagus di situ. Intinya adalah itu tadi, selesai dari Fathul Bari. Baik. Wasiat dalil yang ketiga datang dari Abi Dzar. Tadi Abu Darda, kemudian Abu Hurairah, kemudian sekarang Abu Dzar radhiyallahu anhu yang mengatakan ausani habibi bisalas la ada'uhunna insyaallahu abadan. Kekasih saya yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada saya dengan 3 perkara yang mana saya tidak akan meninggalkan itu
selama-lamanya insya Allah. Ausani bi sholatid duha. Dia berwasiat kepada saya untuk sholat duha. Wabil witr qablan naum, dan berwitir sebelum tidur. Wabi shaumi salasati ayyam min kulli syahr, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, An-Nasa'i dalam sunan beliau, dan Ibnu Khuzaimah dalam sahih beliau, dan sanadnya sahih. Baik, Al-Allamah Al-Qadhi Zakaria Al-Ansari rahimahullah, yaitu Muhammad Zakaria Al-Ansari rahimahullah, murid dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, mengatakan bil witr qablan naum ini dibawa kepada yaitu untuk orang yang tidak percaya dirinya mampu bangun di akhir malam, demi menggabungkan antara wasiat ini dengan hadis yang lain. Ij'alu akhira sholatikum billaili witra. Jadikan akhir salat kalian di waktu malam adalah witir. Sebagaimana dalam Minhatul Bari. Baik, Fadilatu Syekhina Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi rahimahullah mengomentari kalimat ini, wabil witr qablan naum, yaitu khawatir dirinya luput. Makanya seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, mungkin dia habis ronda malam, atau mungkin dia kerja overtime, misalkan istilahnya kerja malam. Dia khawatir kalau dia tidur kemudian nanti bangun untuk sholat witir malah tak mampu. Lebih baik sebelum tidur. Baik. Kata beliau, ini untuk orang yang khawatir dia terluputkan dari witir, maka hendaknya dia sholat sebelum tidur. Selesai dari Dhakhiratul Uqba. Baik. Insya Allah ini jelas sekali. Dan tidak masalah untuk melakukan apa yang dimampui, dengan dia meyakini yang terbaik adalah di akhir malam. Cuma dia khawatir punya udzur ini dan itu, makanya dia membiasakan ini. Tak masalah membiasakan diri, karena 3 wasiat Nabi kepada 3 sahabat menunjukkan itu. Dan 3-tiganya mengatakan, aku tidak akan meninggalkan itu selama aku hidup. Itu apa? Di antaranya witir sebelum tidur. Maka ini tidak masalah. Ini juga bagian dari sunnah. Walaupun ada sunnah yang lebih baik, yaitu bagi yang mampu untuk sholat di akhir malam. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.